yang ingin mewawancarai tentang nasihat dan petunjuk agar kamu sukses meraih cita-cita. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Tana Pratama. Nama saya Dimas Besatria. Nama saya Alivia Nurfazia. Nama saya Julianti. Nama saya Fitrianingsi. Bu Sugi, saya mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai tentang nasihat dan petunjuk agar kamu meraih sukses dan cita-cita. Apa sih Bu nasihat dan petunjuk itu? Nasihat dan petunjuk ya. Jadi gini, kalau definisi dari nasihat itu kan menurut Ibu ya, itu adalah suatu ajaran yang diberikan sama orang tua bisa, tapi ajaran yang baik. Kenapa dibilang ajaran yang baik? Karena tanpanya ada nasihat dari orang tua, kita tidak bisa terkontrol. Namanya manusia pasti ada batasannya, kita akan melampaui ego kita. Tapi dengan adanya nasihat dari orang tua, teman, terusnya saudara, siapapun itu, yang namanya nasihat baik otomatis akan menjadikan diri kita menjadi lebih berkembang dan menjadi baik. Terus bagaimana cara meraih ya? Meraih cita-cita supaya sukses ya? Ya, jadi gini, kalau kita mau meraih cita-cita kita supaya kita menjadi orang yang sukses, yaitu yang pertama pastinya sholat ya, sholat itu penting. Terus yang kedua belajar gitu kan. Setelah belajar apa kira-kira? Setelah belajar ini sih menurut Ibu ya, definisi Ibu ya, yang ketiga itu kita membuat suatu perencanaan. Kenapa dibilang membuat suatu perencanaan? Gini, kita misalnya mau jadi seorang dokter. Ketika kita mau jadi seorang dokter, kita kan harus merencanakan nih. Kita dari SD, terus SMP, terus kira-kira nanti kita mau ambil apa? SMA atau SMK? Gitu kan. Oh, mau jadi dokter, secara otomatis kita ambil IPA. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan. Gitu. Nah, dari perencanaan itu setiap tahun pasti akan berubah. Jadi kita kayak membuat schedule di sini. Tahun ini saya pengen meraih misalnya ada berapa poin-poin gitu. Nah, di situ juga kita melakukan namanya adanya evaluasi, mana sih yang sudah tercapai gitu. Ya kan? Nah, dari setiap tahun pasti akan berkembang ya kan. Nah, dari situlah nanti kita bisa melihat sejauh mana hal apa yang sudah kita listkan itu yang tercapai dan mana yang belum. Ketika misalnya belum tercapai yang list tadi, kita bisa mengajukan lagi di tahun berikutnya. Jadi ditambah lagi harus belajar, kerja keras, pastinya harus ada usaha ya. Tanpa adanya doa juga dari izin orang tua itu nggak akan bisa berhasil. Intinya kalian harus berani membuat planning atau rencana untuk masa depan kalian supaya kalian bisa. Dan ingat, harus ada evaluasi tiap tahunnya dan doa restu orang tua. Itu kalau menurut Ibu sih. Itu kan nasihatnya ya Bu. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan agar kita tetap fokus pada cita-cita kita dan tidak tergoda dengan hal yang lain? Harus fokus. Gini, ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya tadi Ibu bilang, kita buat list nih. Misalnya di tahun 2003, oke, saya harus ranking 1. Ini contohnya. Kita tulis. Terus yang kedua, saya mau beli baju futsal misalnya. Terus kita bikin lagi list. Nah, dan misalnya kamu bikin list hanya 3 itu kita fokuskan. Misalnya, oke, saya mau nabung. Tujuannya kamu mau ngambil supaya tercapai suatu keinginan kalian atau cita-cita, kan? Istilahnya keinginan dulu. Keinginan kita bisa membeli misalnya baju futsal dengan cara menabung. Berarti kan itu checklist, benar nggak? Nah, kalau kita berbicara masalah cita-cita, itu pasti akan lari ke masa depan, benar nggak? Dan itu butuh proses yang lama. Jadi kita tetap fokus apa dengan tujuan kita belajar, nggak tergoda dengan teman gini. Nanti setelah SMP masuk SMK aja deh gitu kan. Gue pengen kasarnya gini, bahasa kasarnya ambilnya aja otomotif gitu. Padahal kalian tidak mau menjadi di bidang otomotif, tapi kalian pengennya di bidang arsitek karena di listnya kalian pengen menjadi seorang arsitek. Nah, dari situlah kamu harus punya pendirian, keyakinan kalau kalian mampu untuk mencapai cita-cita dan apa yang sudah difokuskan di list itu jangan pernah melenceng. Ketika kalian melenceng sedikit,
Ibu pastiin kalian tidak akan bisa menggapai cita-cita dari awal. Karena apa? Di awal sudah tidak yakin, tidak percaya diri. Intinya harus menanamkan keyakinan dan percaya diri pada diri sendiri. Ini teman saya ingin memberikan pertanyaan juga kepada Ibu. Boleh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melewati masa remaja agar kita bisa menggapai masa depan yang sukses? Melewati masa-masa remaja. Bagaimana caranya? Yang pertama, nah disinilah masa remaja itu kan masa yang sedang mencari jati diri. Ketika kalian berada di lingkungan yang notabene itu istilahnya kurang baik, kalian akan terbawa dengan arusnya itu. Tapi kalau kalian ada di lingkungan yang baik, kalian akan ikut terbaik. Jadi di masa kalian ini adalah masa yang sedang mencari jati diri. Kalau bisa, ya kan melewati apa tadi? Melewati masa remaja. Jadi kalian melakukanlah hal yang positif. Positif misalnya, ketika ada teman kalian mengajak hal yang negatif, hindari. Berani mengatakan kata tidak. Tapi kalian lakukanlah hal yang segala sesuatu itu positif. Misalnya contohnya ikut ekskul, ya kan? Terusnya saatnya ada tugas nih kayak begini nih, kerja bareng, jalanin bareng-bareng. Itu kan hal yang positif. Gitu. Terkadang ada persepsi anak remaja juga bilang gini, Ibu kalau misalnya kita nggak bikin suatu masalah itu nggak ada kenangannya, itu salah. Kenangan itu tidak harus berupa yang jelek, tapi kenangan di SMP itu remaja, ya kan, kalau Ibu bilang di dalam psikologi itu usia remaja itu adalah usia dari SMP sampai SMA, itu baru remaja. Ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.